Baik, kali ini kita akan membahas pendidikan Pancasila yang dalam hubungannya dengan prinsip pembangunan manusia seutuhnya. Yang kita tahu, Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini dalam video kali ini saya akan membahas salah satu sila, yaitu sila yang pertama, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini materi presentasi yang akan saya sampaikan ada beberapa, yaitu yang pertama, arti kata ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada sumber hukumnya. Dan ada pokok-pokok yang tersirat dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir adalah implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini yang pertama kita membahas arti kata ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu terdiri dari 3 suku kata utama, yaitu ketuhanan, kemudian Maha dan Esa. Kata ketuhanan itu berasal dari kata Tuhan yang diberi imbuhan ke dan an, bermakna sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain, ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan. Kemudian, kata Maha itu berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali yang bisa berarti mulia atau besar. Di sini mulia atau besar itu bukan dalam bentuk wujud, tetapi dalam bentuk sifat. Dan yang terakhir, kata Esa, itu juga berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Kata Esa itu berasal dari kata etat, yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak, atau mengacu pada kata dalam tanda kutip ini dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya mencari beberapa referensi dan saya menemukan 9 makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat dan menghormati, serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 5. Frasa ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti warga negara Indonesia harus memiliki agama monoteis atau satu agama, namun frasa ini menekankan keesaan dalam beragama. 6. Mengandung makna adanya causa prima, yaitu sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 7. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 8. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman, warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. 9. Bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing. Paham ketuhanan yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi
dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama. Untuk senantiasa memelihara dan mewujudkan 3 model hidup yang meliputi kerukunan hidup antar umat seagama, kerukunan hidup antar umat beragama, dan kerukunan hidup antar umat beragama dan pemerintah. Sumber-sumber hukum sila pertama. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di sini terdapat pada alinea ketiga. 2. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 2 _MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 _MPR tahun 1983 tentang garis-garis besar hukum haluan negara. 5. Undang-Undang Perkawinan UU nomor 1 tahun 1974. Pokok-pokok yang tersirat dari ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pernyataan pengakuan bangsa Indonesia pada adanya dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Terdapat pada pasal 29 ayat 2. 3. Toleransi antar pemeluk agama, saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain dalam menjalankan ibadah menurut agama mereka masing-masing. 4. Agama sebagai alat untuk mengatur kehidupan dunia, sehingga dapat mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Kemudian, di sini ada implementasi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, isi butir-butir sila pertama yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sekian, terima kasih.